Pertamina International Shipping telah mencatatkan sejumlah prestasi selama 7 tahun berdiri. Ekspansi pasar di kancah global tentunya memberikan nama harum bagi Indonesia di dunia. Apa kiat sukses dari PT Pertamina International Shipping untuk bisa memenangkan ketatnya industri maritim di dunia? Saya akan membahasnya langsung dengan CEO PT PIS, Bapak Yuki Finandi. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Oke, sebelum membahas kiat suksesnya nih, Pak Yuki, saat ini kita berada di mana, kemudian apa yang ingin ditunjukkan dengan kita berdiri dulu nih, baru kita berdialog lebih panjang lagi, Pak. Ya, ini kita di kantor Pertamina International Shipping Singapura yang kebetulan hari ini tanggal 26 Januari 2024 baru saja kita resmikan. Nah, ini kantor kita yang terbaru di Millenia Tower di lantai 32, dan kebetulan view-nya sendiri luar biasa dari sini, begitu. Dan ini sebenarnya melambangkan cita-cita yang besar untuk Pertamina International Shipping untuk terus bertumbuh secara global. Oke, Pak, tahan di situ karena memang ini pastinya akan memberikan sejumlah pertanyaan lain karena terkait dengan kiat sukses dari PT PIS. Yuk, kita. Peresmian kantor baru Pertamina International Shipping Asia Pacific atau PIS-AP di lantai 32 gedung Millenia Tower Singapura menandai ekspansi bisnis Pertamina Group untuk menjangkau pasar Asia Pasifik. PT Pertamina International Shipping merupakan anak perusahaan PT Pertamina Persero yang didirikan pada 2016 untuk menyelenggarakan seluruh usaha pelayaran, jasa, kelautan, dan logistik bagi perusahaan energi milik Indonesia tersebut dan sejumlah mitra lainnya. PIS Asia Pacific sendiri merupakan anak usaha PT PIS yang lahir pada 2018 dan menjadi motor utama pendapatan market non-captive atau bisnis yang menguntungkan perusahaan yang terus berkembang setiap tahun dan telah membukukan sejumlah prestasi membanggakan. Managing Director PIS-AP Muhammad Reza mengatakan Singapura dipilih sebagai lokasi kantor PIS Asia Pacific untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan perkapalan dan marine logistics terkemuka di dunia. Salah satu alasan mengapa kita melakukan rebranding brandnya kita dari Pertamina International Shipping Singapura menjadi Asia Pasifik, itu ada alasannya, Mbak. Jadi salah satunya adalah karena kita ingin menjadi salah satu perusahaan yang paling besar untuk di wilayah Asia Pasifik ini, khususnya dari sisi maritim dan shipping industries. Itu makanya kenapa kita mengganti namanya dari Singapura menjadi Asia Pasifik, dan saat ini pun juga kita melakukan ekspansi pasar kita tidak hanya untuk di wilayah Singapura tapi juga ke seluruh wilayah di Asia Pasifik. Tentunya dalam tahun terakhir itu kita dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kita sudah mendapatkan pertumbuhan khususnya dari revenue hampir 100%, jadi sekitar 90% perkembangan bisnisnya kita. Dan makin ke depan kita juga mendapatkan target yang lebih besar lagi untuk bisa mengcapture seluruh wilayah yang berada di Asia Pasifik ini. Tentunya dengan target tersebut kita pun juga akan menyiapkan beberapa kapal lagi yang akan datang, beberapa faktor-faktor produksi kita dan juga talent-talent yang kita siapkan juga termasuk organisasi. Pemindahan kantor dilakukan PT PIS untuk memfasilitasi kebutuhan penambahan pekerja yang lebih banyak dan meningkatkan permintaan pasar untuk bisnis global. Pendapatan PT PIS sendiri diperkirakan 3,3 miliar dolar Amerika pada 2023 dengan laba bersih lebih dari 300 juta dolar Amerika atau tumbuh 300% sejak 2020 hingga 2023. Sementara PIS-AP yang menjadi motor dan pintu ekspansi global di kawasan Asia Pasifik saat ini memiliki 30 pekerja yang rata-rata merupakan warga negara Indonesia. Peresmian kantor baru PIS-AP ini turut dihadiri Menteri Transportasi Singapura, Chee Hong Tat, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Surya Pratomo, Komisaris Utama PT PIS, Mohtar Hussein, CEO PT PIS, Yoki Finandi, dan Direktur Tanker Minyak Mentah dan Minyak Bumi PT PIS, Brilian Perdana. Seremoni pembukaan kantor PIS-AP ini juga dihadiri puluhan mitra kerjasama kelas dunia seperti Petco Trading Labuan Company Ltd, PTT Thailand, Vitol, dan sejumlah mitra global lainnya. As a global hub port and international maritime center, Singapore welcomes companies, talent, and ideas from around the world, including from our neighbors in the region and our close friends in ASEAN like Indonesia.
Such openness and win-win collaboration are vital ingredients of growth and prosperity of our group. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo menyebut pencapaian Peace Asia Pacific turut mengharumkan nama perusahaan Indonesia di mancanegara. Suryo menambahkan pemerintah akan terus mendukung kemajuan BUMN Indonesia untuk berkembang secara global. Ini di pemerintah sekali lagi tentunya kita memfasilitasi, kita mendorong, kita membantu membukakan jalan. Seperti misalnya keinginan Pertamina untuk membuka kembali. Dulu Pertamina pernah mempunyai bunker, tempat penampungan minyak di sini sebagai sebuah entitas bisnis. Tetapi kemudian izin untuk membuka kembali bunker kemudian belum diberikan oleh pemerintah Singapura. Presiden Joko Widodo dalam leadership tahun lalu di Singapura menyampaikan keinginan dan permohonan kepada pemerintah Singapura. Saya melihat ini sebuah awal yang sangat baik dan ini adalah bagian terpenting dari keinginan besar kita bahwa BUMN itu global. Mereka menjadi pemain dunia dan Pertamina menurut saya menjadi salah satu yang mampu memainkan itu. Peresmian ini juga diikuti dengan penandatanganan kerjasama dengan beberapa mitra global, di antaranya Memorandum of Collaboration atau MOC antara PPT International Trading Pte Ltd dengan Peace Asia Pacific, Memorandum of Understanding atau MOU antara PT Peace dan PPT Energy Trading Co. Ltd dan penandatanganan kerjasama antara PT Peace dan Peace Asia Pacific. Oke Pak Yuki, aku sepakat kalau memang kantor ini luar biasa bagus dengan pemandangan yang luar biasa, bikin betah. Kemudian juga punya prestasi yang sangat membanggakan, 300% pendapatan selama PIS berada di Singapura. Dan sekarang ekspansi begitu ya Pak ya. Tapi sebelum kita membahas kiat suksesnya sendiri Pak, apa saja prestasi yang sudah dicatatkan oleh PT Pertamina International Shipping ini Pak? Wah, ini kalau kita berbicara perjalanan 7 tahun terakhir, ini penuh dinamika dan peran Pertamina International Shipping sendiri kan terus berevolusi. Dulu kalau pada saat pertama kali dibentuk di akhir 2016, itu masih hanya anak usaha, tapi 2020 sudah jadi subholding. Nah, kalau berbicara prestasi, wah sudah banyak sekali yang kita catatkan. Kalau dari sisi bisnis, contohnya secara revenue PIS terus bertumbuh. Dari dulu mungkin kalau 3 tahun lalu revenue-nya nggak nyampe $1 billion. Sekarang di akhir 2023 kita sudah $3,3 billion. Profitabilitas juga consistently tumbuh. Bahkan di tahun 2023 lalu profitabilitas kita tumbuh 48%. Jadi dari 205 juta menjadi $304 juta. Asetnya pun terus bertambah. Gitu ya, kapal miliknya juga bertambah, coverage areanya juga bertambah. Jadi bukan cuma kantornya yang ada di Singapura dan di Dubai, tapi kapal-kapalnya lebih banyak lagi berlayar di internasional. Di akhir tahun lalu itu tercatat ada 59 kapal yang berlayar di internasional. Per hari ini sudah 61 yang memang melayani market internasional. Dan rute yang dilayani sendiri sudah lebih dari 50 rute internasional. Kalau saya ceritakan tambah panjang, tapi kurang lebih itu menggambarkan bagaimana
bisnis Pertamina International Shipping di tahun ke-8-nya beroperasi ini terus semakin meningkat, kinerjanya juga semakin kinclong, dan kapal-kapalnya juga semakin banyak bertambah. Oke, berarti kita bisa langsung masuk ke pertanyaan intinya bahwa apa kiat suksesnya Pak? Karena ini usianya masih sangat muda begitu, 7 tahun kemudian memasuki tahun ke-8 di tahun ini. Ya, jadi harus kami akui ya, kalau kita berbicara kiat sukses, kemampuan Pertamina International Shipping untuk mewujudkan mimpi menjadi sekarang Global Shipping and Marine Logistic Company itu tidak terlepas dari support dari induk usaha kami Pertamina Persero dengan role kami sebagai salah satu subholding. Artinya Pertamina sudah menempatkan kami sebagai satu mata rantai utama, value chain utama dari bisnis Pertamina. Dan tentunya sebagai subholding banyak sekali support yang diberikan, tidak hanya berbicara capex untuk investasi, namun juga penguatan-penguatan role kami sebagai subholding. Seperti contoh, 2023 lalu kami melakukan reorganisasi dan juga penambahan perangkat-perangkat untuk memungkinkan kami untuk bisa bertumbuh. Pembentukan anak usaha di Dubai, cabang di Dubai, ini tidak terlepas dari support dan komitmen dari pemegang saham ke Pertamina International Shipping. Itu hal yang pertama harus kami akui. Yang kedua, peran kami sebagai bagian dari Pertamina ya, itu harus diakui menjadi nilai tambah bagi kami untuk bisa menjadi pemain yang serius di sektor ini. Karena kami ini tidak seperti layaknya perusahaan shipping lainnya. Kami bagian dari energy company. Nah, kami punya basis bisnis yang kuat bersama Pertamina. Nah, menurut kami ini modal. Bukan hanya syarat pengalaman, tapi kami punya captive market yang besar untuk menjadi anchor yang kuat bagi kami untuk terus bertumbuh. Nah, kami punya portfolio bisnis bersama Pertamina Group yang besar, sehingga dengan portfolio ini kami bisa lebih agresif untuk bisa mencari market-market baru dari customer di kawasan Asia Pasifik maupun Middle East dan Eropa. Nah, itu modal. Selain itu, dengan membawa nama Pertamina, ternyata ini bisa meyakinkan mitra dan stakeholder bahwa ini bagian dari perusahaan besar, dan itu membantu kami untuk bisa dipercaya. Nah, itu yang kedua. Dan tentunya yang ketiga, kami bisa sampai di titik ini tentunya dimulai dengan sebuah strategi yang jelas. Apa yang mau kami lakukan? Sejak awal 2023 kita sudah meredefinisi strategi besarnya Pertamina International Shipping. Dan kita sudah menentukan 4 strategi besar bagaimana kami bertumbuh. Yang pertama, kami tahu kami kuat di sektor angkutan energi, dan ini akan tetap menjadi core bisnis kami ingin memperkuat. Yang kedua, kami ingin masuk ke sektor-sektor yang masih berhubungan dengan angkutan energi seperti petrochemical, biofuel, dan lain-lain. Ketiga, kami juga punya anak usaha yang di sektor terminal, ya, mengelola terminal bisnis, LPG dan BBM, dan juga marine services. Nah, kami juga ingin memperkuat. Dan keempat, kami harus mempersiapkan transisi energi lebih baik, bahwa kami ingin menjadi tetap logistik dan shipping provider untuk apapun jenis energinya di masa depan. Nah, dengan punya 4 strategi ini membantu kami untuk fokus, kalau begitu bagaimana bisa mencapai hal tersebut. Pasti ada ukuran-ukuran yang sudah kami definisikan. Seperti contoh, PIS sudah mendefinisikan rencana jangka panjangnya di 2034. Kalau tadi revenue kami 3 billion something, 3,3, kami ingin 9 billion di 2034. Nah, sekarang kita melihat bagaimana menuju hal tersebut. Jadi strategi mulai dari ekspansi pasar dengan membuka cabang, melakukan investasi organik maupun inorganik, organik membeli kapal, inorganik melakukan merger akuisisi dan lain-lain. Dan juga tidak lepas adalah melakukan capability building melalui transformasi yang kami lakukan. Tidak lain supaya kami benar-benar siap menjadi pemain global dengan skala internasional.
Oke, itu tadi target yang cukup jauh ke depan 2034 begitu Pak. Tapi di tahun 2024 ini sendiri yang baru dimulai, di bulan pertama apa saja target dari PT Pertamina International Shipping ini Pak? Oke, tentunya 2023 sudah kita lalui sebuah prestasi luar biasa di 2023. Sekarang bagaimana melanjutkan momentum 2023. Nah, salah satu ukuran yang sudah kami tetapkan bagaimana kami bisa terus bertumbuh. Bertumbuh dari berbagai macam aspek, salah satunya revenue. Setidaknya 11% kita ingin tumbuh di 2024, ini challenge luar biasa. Bagaimana pertumbuhan yang sudah luar biasa di 2023, kami tumbuh 18%. Ini bisa tetap dilanjutkan. Dan ya, yang berikutnya, kalau kita berbicara 2024 ini, karena cita-cita besarnya menjadi Global Shipping and Marine Logistics Company. Dan kami tahu kami maksudnya punya gap, artinya banyak penguatan-penguatan yang terus harus kami lakukan. Di 2023 kami melakukan transformasi, di 2024 ini kami lanjutkan. Tidak lain memastikan bagaimana penguatan yang kami lakukan, capability building yang kami lakukan ini bisa terus berjalan. Seperti contoh, bagaimana misalnya digitalisasi. Karena bisnisnya sudah global, bagaimana digitalisasi ini membantu kami bisa mengelola bisnis lebih baik, lebih efisien meskipun operasionalnya ada di mana-mana. Kapalnya semakin banyak di luar negeri, begitu ya, di internasional, ada di benua Amerika, ada di Asia, ada di Eropa, ada di Middle East. Nah, bagaimana ini bisa kita kelola dengan efisien dan baik kalau tanpa digitalisasi? Selain itu mungkin kalau kita berbicara talent ini menjadi sangat penting. Dari perusahaan yang fokusnya di Indonesia menjadi global player harus ada capability dan kompetensi, penguatan kompetensi ya. Untuk resources-nya sendiri, human resources-nya sendiri. Jadi banyak langkah-langkah termasuk bagaimana kita meng-hire the best talent di industri ini. Dan banyak lagi yang harus kami lakukan, tapi garis bawahnya adalah kami terus melakukan penguatan internal, termasuk asetnya sendiri. Kapalnya harus lebih bagus, ya, bisa lebih handal, sehingga kami mau tidak mau melakukan permajaan kapal supaya kapalnya relevan untuk kebutuhan bisnis internasional. Oke, ya jadi strateginya sudah cukup matang begitu ya Pak ya. Rebranding ini apakah rebranding dari kantor PT PIS di Singapura ini sendiri, apakah ini juga salah satu strategi yang diterapkan untuk lebih cepat mencapai target yang ditetapkan di tahun 2034 itu atau bagaimana Pak? Ya betul, rebranding ini cerminan dari penerjemahan strategi kita. Kita sudah menetapkan bahwa untuk bertumbuh di regional maupun global, kami sudah menetapkan kantor-kantor atau cabang-cabang atau anak usaha yang akan melaksanakan hal tersebut. Khusus Pertamina International Shipping Asia Pasifik yang dulunya Pertamina International Shipping Singapura, kenapa berubah menjadi Asia Pasifik? Itu maknanya bahwa kantor ini akan menjadi hub pertumbuhan kami di kawasan Asia Pasifik. Nah, makanya cabang kami yang di Dubai kami namakan Pertamina International Shipping Middle East. Karena dari kantor tersebutlah bisnis di kawasan tersebut, Middle East, South Asia, seperti India, Mediterania, dan sementara ini Eropa kami kelola. Dan ke depan akan seperti itu. Semua jenis bisnis akan kita kelola dari kantor-kantor ini. Jadi, ini sumber pertumbuhan kami, ekspansi kami lakukan dari kantor-kantor itu. Oke, tantangan apa saja Pak kira-kira yang akan dihadapi di 2024? Karena di 2023 prestasinya sangat luar biasa, di 2024 kira-kira apa yang menjadi tantangannya, kemudian ekspansinya kemana lagi untuk pembukaan kantornya Pak? Ya, mungkin tantangan terbesar selalu ya kalau kita berbicara bisnis, selalu ada ketidakpastian ya. Bisnis kami di internasional artinya kami terekspos dengan fluktuasi di internasional, baik itu perubahan di kondisi perekonomian, geopolitik, dan lain-lain. Tapi at the same time itu meng-create opportunity kan. Nah, itu menurut kami sebuah challenge yang harus kami bisa kelola. Artinya bagaimana kami mengelola risiko pasar lebih baik, memperkuat capability kami dalam memproyeksikan pasar, market intelligence-nya lebih baik supaya kami bisa mengambil langkah-langkah yang tepat. Menurut saya itu sebuah strategi, sebuah challenge yang selalu muncul di tiap tahunnya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana memastikan program-program strategi yang sudah ditentukan di setiap tahunnya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tentunya dengan bisnis semakin membesar, kompleksitas juga bertambah, dan seperti saya cerita tadi, enabler-nya seperti digitalisasi dan lain-lain ini harus benar-benar bisa membantu kami untuk
mengelola bisnis lebih baik dalam semua perspektif. Bagaimana mengelola risiko juga lebih baik, bagaimana mengefisienkan operasional kami dan lain-lain. Nah, kalau kita berbicara sisi persaingannya sendiri, kami lebih melihatnya faktor market lebih dominan daripada persaingannya. Karena di sektor ini adalah siapa yang bisa survive sebenarnya dan punya strategi yang jitu. Kurang lebih begitu. Oke, satu pertanyaan terakhir Pak. Ya. Saya dengar ini akan segera IPO. Ya. Bagaimana dengan rencana itu Pak? Ya, jadi begini. Tadi saya sudah cerita rencana jangka panjang. Menjadi company yang punya revenue at least 9 billion di 10 tahun ke depan. Banyak hal yang harus kami lakukan untuk menuju hal tersebut. Dan berdasarkan evaluasi kami, IPO ini salah satu tools kami untuk menuju cita-cita tersebut. Dan kami proyeksikan mungkin tidak tahun ini. Kita lihat mungkin insya Allah tahun depan bisa kami realisasikan kalau tidak ada hambatan. Tapi persiapan menuju sana sudah mulai kami lakukan. Supaya pada saat timingnya tepat, PIS siap melantai di bursa. Oke, karena memang ini adalah perusahaan yang mewakili nama Indonesia, tentunya doa terbaik untuk Pertamina International Shipping, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pertamina International Shipping, Bapak Yuki Fernandi. Terima kasih, Pak. Demikian dialog saya dengan CEO Pertamina International Shipping, Bapak Yuki Fernandi. Terima kasih, sampai jumpa.